Bailu terdiam. Sosok asing di depannya tampak seperti wanita, tapi bukan manusia biasa. Ia mengerutkan kening, bingung. "Siapa engkau? Di mana sistemku?" tanyanya. Namun wanita itu hanya tersenyum manis. "Sayang, kau sungguh tak mengenaliku." Sementara itu, Vera mengepalkan tangan dan memanggil Bailu dengan nada tegas. Ia tak menjawab langsung, hanya menoleh, sedikit bingung. "Ada sesuatu yang muncul dari portal itu," kata Vera cepat. Matanya tak lepas dari cahaya yang berdenyut tak jauh di depan mereka. Dan benar saja, dari dalam portal muncul sosok besar dan mengintimidasi. Tubuhnya kekar, wajahnya tersembunyi di balik topeng berbentuk gagak, dan di tangannya tergenggam pedang panjang. Makhluk itu disebut Gagak. Ia melesat cepat, angin mengoyak udara saat terbang menuju naga yang ditumpangi Bailu dan Vera. Tanpa banyak gerakan, satu tebasan dilayangkan. Kepala naga itu terputus begitu saja. Tubuh mereka terlempar jatuh. Di tengah kejatuhan, Vera justru tampak bersemangat. Baginya, kehadiran iblis tingkat tinggi seperti ini adalah alasan untuk bertarung. Gagak mengejar dari atas, lurus menuju Vera. Serangannya menghantam keras, menjatuhkan Vera hingga tanah di bawah mereka bergetar dan debu naik ke udara. Vera berada di bawah, menahan pedang Gagak dengan tangan kosong. Tak butuh waktu lama, genggamannya menghancurkan pedang itu hingga pecah berkeping-keping. Ia langsung membalas. Satu pukulan keras diarahkan ke wajah lawannya. Kepala Gagak terlepas dari lehernya, terlempar. Namun tubuh itu tetap berdiri, bergerak seolah tak terjadi apa-apa. Dari tangan yang masih memegang sisa pedang, muncul aura ungu pekat. Aura itu ditebaskan ke arah Vera, tapi serangannya meleset. Tanpa kepala, Gagak tak bisa membidik dengan tepat. Sebelum tubuhnya mengamuk lebih jauh, sesuatu di punggungnya menyala. Sebuah jimat bercahaya emas. Bailulah yang memasangnya. Ia berhasil menahan jiwa Gagak. Sambil membawa kepala makhluk itu, Bailu akhirnya menemukan jawabannya. Ini bukan sekadar kebangkitan. Jiwa mereka dimanipulasi. Dalam hati, Bailu yakin. Semua ini ada hubungannya dengan sekte jiwa. Bailu melanjutkan kesimpulannya. Selama orang dari sekte jiwa itu ditemukan, semuanya akan beres. Vera hanya mengangguk, mengerti. Tak jauh dari mereka, jasad naga dikuburkan dengan layak. Vera berdiri di depan makam sederhana itu. Suaranya pelan namun tegas, ia berjanji akan menemukan pelaku yang sebenarnya dan membalaskan dendam sang naga. Sementara itu, Bailu masih berdiri membelakangi, memandangi tempat lain. Vera melirik ke arahnya. "Kenapa engkau diam saja? Jangan bilang kau kena kutu. Ucapkan perpisahanmu atau bagaimana Tapi Bailu hanya menoleh santai. "Daripada begitu, mending kita cepat masuk ke portal. Selesaikan kekacauan ini sebelum makin melebar." Vera mendesah. Rautnya malas. Tapi ia ikut melangkah maju. "Heran, kenapa sekarang malah semangat begini?" "Kalau kita telat balik," saut Bailu, "para pelayan di Manor bisa-bisa jadi pemalas." Vera mengepalkan tangannya di depan dada, siap melangkah lebih dulu. "Kalau begitu, ayo. Bereskan masalah ini, lalu pulang." Dari kejauhan, balon udara tampak melayang tenang di atas tambang Ebis, tepat di area antara tingkat menengah dan atas. Belum terlihat jelas siapa yang ada di dalamnya, hanya siluet samar-samar yang tertangkap dari bawah. Di dalam balon itu, suasana tak begitu tegang, tapi percakapan mereka menandakan ada sesuatu yang tengah dipikirkan. David akhirnya bersuara, sedikit ragu. "Nona, Bailu dan kepala pelayan Vera sudah beberapa hari tak memberi kabar. Apa Anda benar-benar tidak khawatir?" Lucy menatap lurus ke depan. Nada suaranya datar, nyaris tak terganggu. "Tidak, aku tahu kapasitas pelayan itu, meski dia hanya seorang inferior demon. Vera pengecualian. Dia terlalu kuat." Kini siluet 3 orang di dalam balon mulai terlihat lebih jelas dari kejauhan. Lucy kembali bicara, nada suaranya terdengar seperti mengutip seseorang. "Ayahku pernah berkata, kau tidak bisa menilai seseorang hanya dari peringkat. Di dunia iblis ini, mungkin tak ada yang bisa menyaingi Vera." Ia menarik napas sejenak sebelum melanjutkan. "Selama penyebaran racun jiwa bisa kita kendalikan, tak perlu terlalu mencemaskan mereka." David tampak mencoba meringankan suasana. "Lagi pula, bukankah mereka itu pasangan yang cocok? Kuat, kompak, dan sama-sama bertanduk kecil." Kokonat langsung menyambar, nada sinisnya tajam. "Kau ini kasar sekali. Apa kau selalu seenaknya menilai gadis-gadis lain cuma dari tanduk?" David buru-buru minta maaf, tapi belum sempat menjelaskan, Kokonat kembali menembak. "Dan sejujurnya, yang paling lemah di sini justru kau. Belum pulih benar dari luka kemarin, tapi tetap nekat ikut ke tempat seperti ini. Mau jadi umpan serangga?"
David tersenyum kecut, mencoba tetap tenang. Aku udah pulih kok, sungguh. Lagi pula, bukankah Nona juga bilang, kekuatan bukan cuma soal peringkat. Pandangan Lucy terpaku ke depan. Ada sesuatu yang bergerak di kejauhan. Awalnya tampak seperti kawanan burung, tapi semakin dekat, bentuk mereka semakin jelas dan besar. Bukan burung, mereka adalah sekawanan naga bersayap yuan. Ukurannya jauh lebih mengintimidasi, dan aura yang mereka bawa jelas bukan aura biasa. Lucy sontak menyadari situasinya. Mereka sudah terkena racun jiwa. Gumamnya, wajahnya mengeras. Mereka tertarik pada kekuatan sihir kita. Tanpa menunda, Lucy menoleh ke belakang. Kokos, bawa David kembali ke perahu. Suaranya tegas, tak terbantahkan. Coconut langsung mengangguk. Namun sebelum Coconut sempat bertindak, David sudah melangkah maju, tepat ke sisi balon udara, hampir di ujung. Dengan percaya diri yang aneh, ia berkata, Nona, serahkan saja monster-monster itu padaku. Coconut mengerutkan kening. Omong kosong apalagi ini, cepat kembali. Tapi David tidak mengindahkan. Ia menggigit lidahnya, darah mengalir dari mulutnya. Dan ia hanya berkata dalam hati, lihatlah aku, Nona. Darahnya tak sekadar menetes, ia mengendalikannya. Aura merah pekat mulai memancar dari telapak tangannya. Tangannya bergerak cepat, membentuk segel, dan mantra mulai terucap. Dengan darahku, bakarlah roh-roh jahat. Bergerak cepat seperti hukum. Jimat terbentuk. Dari darah itu, tercipta jimat Dissolve Blood, senjata yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang benar-benar nekat atau putus asa. Dengan gerakan mantap, David melemparkan jimat-jimat itu ke arah kawanan naga. Ledakan pun mengguncang udara. Cahaya merah menyambar langit, menciptakan benturan sihir yang bergemuruh di atas tambang Abyss. Lucy menatap ke langit yang kini dipenuhi serpihan sihir merah dan asap tipis dari ledakan. Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Apa? Pemimpin kelompok naga Yuan terbunuh hanya dengan satu pukulan. Di sampingnya, Coconut berkomentar datar, tapi nadanya sedikit terkesan. Tidak kusangka kau punya trik seperti itu. Ayo, cepat bereskan sisanya. David masih berdiri di tepi balon udara. Tubuhnya tampak gemetar, wajahnya memucat karena kehabisan tenaga. Tapi di balik kondisi itu, dalam hati kecilnya, ada rasa puas. Mungkin, Nona sedikit terkesan padaku, tapi rasa puas itu tak bertahan lama. Dari belakangnya, seekor naga Yuan terbesar muncul dengan senyap. Mulutnya menganga lebar, siap menerkam David tanpa ampun. Coconut menjerit. Hei, apa yang kau lakukan berdiri di situ? Minggir, cepat. Di belakang mereka, Lucy sudah bersiap. Sirihnya menyala dalam sekejap, tanpa ragu, langsung meluncur. Serangan itu menghantam naga dengan presisi mematikan. Naga itu hancur seketika, tak menyisakan ancaman apapun. Lucy menghela napas, tapi suaranya dingin dan tegas. Sudah kubilang, jangan main-main di sini. Kau dengar kan? Kau masih terlalu lemah. Kalau aku tidak ada tadi, kau mungkin sudah mati. David menunduk malu. Maaf, portal itu membawa Bailu dan Vera ke dalam alam rahasia milik Demon Venerable. Di antara cahaya portal yang perlahan memudar, berdiri dua patung biksu raksasa tanpa kepala. Mereka tampak seperti penjaga diam di antara reruntuhan. Bailu menatap sekeliling, heran. Apakah tempat ini juga bagian dari aset Manor? Vera menggeleng, suaranya terdengar hati-hati. Tidak, Duke tidak pernah menyebutkan adanya lokasi seperti ini, bahkan di dalam peta tambang. Tak jauh dari sana, terdapat pilar kuno yang dipenuhi ukiran kata-kata, pengorbanan darah ribuan jiwa. Artefak suci dan jiwa Venerable bergabung. Mayat Venerable dipulihkan oleh energi kematian. Iblis dihalangi memasuki roda. Vera menatap ukiran itu tajam. Kata-kata ini, rasanya bukan berasal dari dunia iblis. Bailu terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata pelan. Ini kemungkinan adalah segel milik Demon Venerable. Vera meliriknya. Apa kau memahami maksudnya? Bailu terlihat gugup, cepat-cepat menjelaskan. Itu hanya bahasa dari kampung halamanku, tempat terpencil. Wajar bila kau tidak mengenalinya. Tapi tatapannya berubah serius, seakan menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Ia melanjutkan. Jimat suci dan jimat pemurni jiwa itu ditempelkan pada peti mati bermutu tinggi, dan jumlahnya banyak sekali. Jika mayat dibangkitkan dari luar, jimat-jimat ini akan mengikis mereka. Lalu mereka berubah menjadi boneka daging yang hanya bisa memangsa jiwa makhluk hidup. Ia kembali menjelaskan. Setahuku, hanya ada 4 master talisman di kampung halamanku yang mampu menciptakan jimat sekuat ini. 3 dari mereka tidak akan terlibat dalam urusan semacam ini, lanjutnya dengan yakin. Vera mengernyit. Kalau begitu, mungkinkah pelakunya adalah yang keempat? Bailu berkeringat dingin. Tidak mungkin.
Orang itu berhati baik, lembut, tak pernah menindas yang lemah. Ia tak akan melakukan hal tak bermoral seperti ini. Vera tak tahu bahwa yang keempat adalah Bailu sendiri. Kelihatannya kau mengenalnya cukup dekat. Apakah kalian akrab? Tanya Vera. Bailu tersentak. Dia adalah sosok dermawan yang dikenal banyak orang di seluruh negeri. Tak usah dibahas lagi. Fokus saja pada kekacauan yang ada di depan mata. Ia menunjuk ke arah makam besar. Selama kau angkat batu nisannya dan buka tutup peti matinya, semua ini akan berakhir. Saat Vera bersiap untuk melakukannya, tiba-tiba tangannya digenggam kuat oleh sesuatu. Sosok besar muncul, tubuhnya hitam pekat, bermata satu, dan sangat mengerikan. Apa yang kalian lakukan? Suaranya menggelegar. Kalian tidak hanya berdiri di atas kuburanku, tapi juga hendak membuka peti matiku. Keterlaluan. Vera berusaha melepaskan diri. Lepaskan aku. Bailu menyarankan makhluk itu untuk melepaskannya, tapi makhluk itu tampak murka. Sungguh lelucon, aku adalah pemimpin dunia iblis. Di dunia ini, aku adalah dewa. Mendengar omongan kalian hanyalah buang-buang waktu. Jika kalian bisa datang ke sini, maka kalian cukup kuat. Maka, jadilah santapanku. Tanpa aba-aba, Vera menghantam mata makhluk itu dengan pukulan keras. Makhluk itu mengerang kesakitan, menutupi matanya. Bailu buru-buru menahan Vera yang tengah bad mood. Ia menoleh pada Vera. Tunggu, dari cara dia bicara, sepertinya dia menggunakan dialek kampung halamanku. Kau mengerti apa yang dia katakan? Vera mendesis, matanya masih merah. Tentu saja aku mengerti. Makhluk itu, yang kesakitan, bersiap menyerang kembali. Aku akan menghancurkanmu, teriaknya marah. Aura ungu dalam bentuk cakaran raksasa muncul di balik serangannya. Vera tak mundur. Ia juga bersiap menyerang, amarah memenuhi raut wajahnya. Dengan satu pukulan, ia mengarahkan serangan maut ke tubuh makhluk itu. Serangan itu sangat kuat. Tanah di belakang makhluk itu hancur, membentuk cekungan besar. Separuh tubuh makhluk itu hancur total. Dari kejauhan, Bailu bergumam. Pantas saja naga itu terus mengikutinya. Bahkan setelah dikendalikan, kekuatan Vera benar-benar tidak masuk akal. Vera memanggil Bailu. Ayo, bantu aku gali kuburannya. Bailu menoleh ke arah makam besar. Batu nisannya sudah kau angkat, sekarang tinggal buka tutupnya, lalu bakar isinya. Namun dari dalam peti, aura ungu pekat menyembur keluar, dan langsung menjerat Bailu, menariknya masuk. Vera terkejut. Bailu! Ia mencoba menyelamatkannya. Namun di saat yang sama, makhluk yang setengah hancur itu bangkit kembali. Kenapa terburu-buru? Katanya licik. Kau pikir aku bisa mati semudah itu? Sudah lama aku tidak melihat iblis sekuat dirimu. Mari kita lihat, berapa lama kau bisa bertahan. Di sisi lain, Bailu yang ditarik masuk, mendapati dirinya berada di dalam dimensi berbeda. Aura ungu itu melepaskannya, lalu berbicara. Setelah bertahun-tahun, kau adalah makhluk hidup pertama yang datang ke sini. Bailu menatapnya curiga. Sepengetahuanku, tak ada teknik jiwa iblis yang bisa bertahan di sini dalam bentuk jiwa. Siapa kau sebenarnya? Dari balik kabut ungu, perlahan muncul sebuah kepala. Kau ternyata memiliki pengetahuan yang cukup dalam tentang jiwa, ujarnya. Makhluk itu perlahan memperlihatkan tubuhnya. Aku adalah dewa kedengkian dan tipu daya, penguasa dunia iblis yang legendaris. Yang di luar tadi hanyalah tubuh dewa, disiapkan oleh sekte jiwa agar aku bisa merasuki tubuh itu. Jiwa yang kau lihat ini, kualitasnya sangat tinggi. Bailu menghela napas. Tapi jika kau bicara sambil berlutut, bukankah itu menurunkan martabatmu? Makhluk itu mendengus. Tak masalah, saat penyatuan tubuh dan jiwaku selesai, aku akan bangkit sepenuhnya. Tapi sebelum itu, aku butuh bantuan para pahlawan. Aku janji, akan memberikan hadiah besar. Dalam hati, Bailu merenung. Jadi ini Demon Venerable yang menghancurkan Yun Huang? Menjijikan. Tapi, teknik integrasi jiwa dan raga ini, Man-Man membutuhkannya. Haruskah aku bekerja sama atau membiarkan harimau kembali ke gunung? Makhluk itu melanjutkan. Tanah, iblis wanita, iblis pria, kutukan terlarang. Aku bisa memberimu semuanya. Bagaimana kalau kita kuasai dunia iblis bersama? Bagi dua? Ia terus menawar. 60-40, 70-30, hingga akhirnya ia marah. Dasar serakah. Bailu menjawab datar. Beri aku waktu sebentar untuk berpikir. Dalam hati, ia mengeluh. Kekuatan spiritualku sudah kering. Sistemku pun hanya bisa memanggilku sayang tiap kali muncul. Benar-benar tidak bisa diandalkan untuk saat ini. Tiba-tiba, makhluk itu menghancurkan belenggu pengikatnya. Ia mencengkeram wajah Bailu. Namun Bailu tetap tenang. Makhluk itu mengangkatnya, masih mencengkeram erat.
Waktunya hampir habis. Kau berasal dari dunia kultivasi, bukan? Selama jiwa kami diperbaiki, kami iblis bisa dibangkitkan. Ia tertawa keras. Mereka benar-benar tertipu, mengira hanya jimat pemurnian jiwa yang bisa menjebakku. Setelah membunuhmu, aku akan membantai semua sekte jiwa. Namun sebelum ia menyelesaikan ancamannya, tangan yang mencengkeram Bailu hancur seketika. Makhluk itu terdiam, bingung. Yang menyelamatkan Bailu adalah sistem. Sayang, apakah kau baik-baik saja? Tanya sistem. Bailu memegangi wajahnya. Aku baik, hanya tertipu oleh lelaki tua ini. Kalau saja kau mengembalikan kekuatan spiritualku, ini tidak akan terjadi. Sistem menjawab lembut. Sayang, ada hal-hal yang harus kau ingat sendiri. Aku akan selalu menunggumu. Meskipun aku menjelaskan, itu tetap tak akan berguna. Makhluk itu kini berkeringat dingin, matanya melebar ketakutan. Dewa, aku ingat sekarang. Kau masih hidup? Tidak, ini tidak mungkin. Heavenly. Sebelum ia menyelesaikan ucapannya, sistem langsung menghancurkannya tanpa sisa. Bailu tertegun. Sepertinya dia belum selesai bicara. Sistem menjawab, kata terakhirnya adalah Heavenly Dao, dan yang baru saja kau lihat adalah bagian dari Heavenly Dao. Bailu akhirnya jatuh pingsan di samping sistem. Sebuah layar sistem muncul, memberitahukan sistem berhasil diperbarui. Asap mengepul dari kejauhan. Kota Syarjah kini porak-poranda. Di tengah reruntuhan, golem raksasa yang sebelumnya bertarung masih bertahan meski kepalanya telah hancur. Ia berlutut, tak roboh sepenuhnya. Tak jauh darinya, Nalan berdiri dengan napas terengah, memegangi lengannya yang terluka. Ia bergumam lirih, makhluk ini sungguh kuat. Namun sebelum sempat memulihkan diri, sebuah cahaya terang melesat dari arah belakang. Sinar laser besar mengarah tepat ke arahnya. Nalan tak sempat menghindar, ledakan terjadi seketika. Area yang terkena serangan itu rata dengan tanah. Tak ada satupun bangunan tersisa. Serangan itu berasal dari boneka iblis raksasa, dikendalikan oleh pasukan Jiusi. Dari balik kontroler di bawah boneka itu, salah satu anggota pasukan melihat lewat teropong, lalu berseru, sasaran tepat. Dengan penuh percaya diri, pria itu membalikkan tubuh dan berkata pada rekan-rekannya, saudara-saudara, tim boneka naga kita telah mencapai prestasi luar biasa. Ayo kembali, kita tunggu promosi dan rejeki. Namun ia terdiam. Semua rekannya telah mati. Tubuh-tubuh mereka tergeletak tanpa jiwa. Ternyata Nalan masih hidup. Ia selamat berkat Shaika yang datang menyelamatkannya sambil terbang. Mereka berdua lalu menuju ke lokasi pasukan Jiusi. Dari udara, Nalan berkata serius. Ini tidak wajar. Mereka semua mati karena jiwa mereka terkuras. Seseorang memanfaatkan perang ini untuk memanen jiwa. Ini metode rahasia milik sekte jiwa. Dari tubuh para korban, cahaya hijau keji mulai keluar. Jiwa-jiwa mereka tersedot ke atas menuju benda yang melayang di langit. Di atas sana, beberapa orang tampak melakukan ritual. Salah satu dari mereka berkata pelan. Aura kematian memperbaiki tubuh Venerable dan menyegel iblis agar tidak memasuki roda reinkarnasi. Sang pemimpin lalu berseru, bangkitlah, altar pengorbanan. Tanah tiba-tiba retak. Dari dalamnya tumbuh sesuatu yang aneh, menyerupai bunga dengan kelopak tertutup. Di sekelilingnya, banyak mata merah menyala. Itulah bunga Sumitra. Lambat laun, bunga itu mulai mekar. Masih melayang di udara, Nalan menatap tajam dan berkata pada Shaika, mereka berniat memanggil sesuatu yang jahat. Kita harus bekerja sama menghancurkan bunga itu. Shaika mengangguk setuju. Namun, sebelum mereka bergerak, boneka iblis raksasa muncul dari atas dan langsung menghalangi mereka. Serangan cepat dilancarkan dari dua pedang besar. Nalan dan Shaika berusaha bertahan. Nalan menahan salah satu pedang sambil berseru, jangan pikirkan aku, cepat ledakan mereka dengan kimen. Ia mendecak kesal. Kalau saja guruku ada di sini, ikan dan udang busuk ini bisa dihancurkan dalam sekejap. Shaika mengaktifkan kemampuannya. 8 Doors Escape Armor, Keyman. Ledakan hebat terjadi. Salah satu boneka iblis terpental, tubuhnya terlepas dari kepala. Mereka selamat. Nalan memuji rekan setimnya. Bagus sekali, kau makin mahir menggunakan teknik ini. Shaika menjawab tenang. Aku masih jauh tertinggal dari man-man immortal yang sering kau ceritakan. Nalan mengangguk. Sekarang, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Shaika menimpali. Tidak masalah. Yang penting, tetaplah bersamaku. Di tempat yang sama, sebuah balon udara melayang tenang di langit. Di dalamnya, siluet 4 orang terlihat samar. Mereka adalah Nona Lucy, Coconut, David, dan satu sosok lagi yang belum tampak jelas.
Nona Lucy mengamati pemandangan di bawah dengan tatapan berat. Dalam hati ia bertanya, bukankah tujuan menambang kristal iblis abis adalah untuk menyelesaikan krisis energi dan meningkatkan kehidupan masyarakat? Mengapa ayah menyembunyikannya dariku? Seseorang mendekatinya. Sosok itu tak asing, Ziling dalam penyamaran sebagai Rokoko. Ia berbicara dengan hormat. Apakah Anda puas dengan kekuatan boneka iblis? Sejak kami bergabung dalam perang melawan mereka, kota Syarjah telah menjadi reruntuhan hanya dalam waktu sehari. Kini hanya 2 malaikat terkenal yang tersisa untuk melawan. Kemenangan ada di depan mata. Nona Lucy menoleh tajam. Apa kau yang bertanggung jawab atas semua ini? Dengan senyum polos, Rokoko menjawab, benar sekali. Akulah pencipta golem-golem ini. Mereka menggunakan senjata energi kristal dan penggerak rune tercanggih milik kekaisaran. Efisiensi tempurnya ratusan kali lebih tinggi dibanding masa lalu. Dan tentu saja, semua itu berkat kristal iblis abis murni yang disediakan oleh Manor Anda, jantung dari boneka iblis ini. Nona Lucy mengulurkan tangan. Jadi, kaulah Rokoko, peneliti senior kekaisaran. Atas nama kekaisaran, aku ucapkan terima kasih. Ternyata kaulah pencipta mesin pembunuh ini. Akan kuingat namamu. Rokoko menyambut uluran tangan itu, namun raut wajahnya berubah heran. Genggaman tangan Lucy terasa sangat kuat. Di saat yang sama, cahaya terang meluncur cepat dari langit, seperti meteor menghantam bumi. Tubrukan dahsyat terjadi. Golem iblis yang berdiri di bawah hancur berkeping-keping. Ternyata itu bukan meteor. Yang mendarat adalah Venerable dan gadis gurita. Dengan pendaratan kacau yang membuat mereka sama-sama pusing. Tak ada yang tahu bagaimana mereka bisa tiba-tiba jatuh tepat di tempat itu. Sebelum cerita berlanjut, biar tidak membingungkan, mari kita luruskan dulu satu hal penting. Tokoh yang akan sering muncul di bagian ini sebelumnya dikenal dengan gelar Demon Venerable. Tapi di dunia manhwa ini, gelar Demon Venerable bukan cuman milik satu orang. Ada beberapa yang menyandangnya. Selanjutnya kita panggil saja dia Liu, biar lebih jelas dan nggak bikin bingung. Lanjut ke ceritanya. Liu memandang sekeliling dengan ekspresi kecewa sambil menoleh ke gadis gurita yang ia sebut Evil. Hei, bukannya kau bilang kita mau teleport ke tempat paling menyenangkan? Kenapa tempat ini malah bau darahnya menyengat begini? Di belakangnya, Evil tidak menjawab. Ia malah sibuk muntah-muntah karena mabuk teleportasi. Di sisi lain, Shaika yang masih melayang di udara menatap Nalan. Nalan, kau kenapa? Nalan menjawab, aku merasa ada bau yang familiar di bawah. Matanya menyipit, mencoba melihat lebih jelas, lalu ia tersentak. Itu, kakak keenam, kenapa penampilanmu jadi seperti itu? Sampai-sampai aku hampir tidak mengenalimu. Liu menengadah, menyipitkan mata. Kau Nalan? Jadi, gimana pelatihanmu? Sementara itu, adegan berpindah ke Pulau Faran. Merlin terlihat kesal, menunggu kedatangan kakaknya Lin yang belum juga muncul. Seorang wanita dari kultusnya datang melapor bahwa pemimpin mereka, pimpinan Lin, masih menolak keluar. Merlin menghela napas. Sudahlah, biar aku sendiri yang urus dia. Sambil berjalan, Merlin bergumam. Ini pertunjukan besar pertama buat kultus kita. Dan kakakku yang kutu buku itu malah nyumpet di kamar. Parah banget. Di sisi lain, Lin terlihat panik dan kalut. Bagaimana tidak? Semua cerita karangan ngawurnya dulu tentang dewa jahat dan semacamnya, yang dia buat cuman untuk menakut-nakuti adiknya. Sekarang malah jadi kenyataan. Waktu kecil dulu, Lin yang introvert lebih suka menulis cerita di rumah. Sementara Merlin, yang dia anggap bodoh, selalu mengajak main keluar. Supaya tidak diajak terus-terusan, Lin menciptakan cerita fiktif tentang dewa jahat yang menyeramkan. Tapi bukannya takut. Merlin malah membentuk kultus sendiri dan memuja dewa jahat itu. Ia bahkan berhasil mengumpulkan banyak pengikut yang percaya akan keyakinan tersebut. Dan sekarang, setelah ribuan tahun berlalu, makhluk yang digambarkan Lin dalam cerita karangan itu muncul sungguhan. Putus asa, Lin memilih cara ekstrim. Ia mencoba bunuh diri dengan gantung diri. Tepat saat itu, Merlin datang. Melihat kakaknya tergantung, dia bertanya santai. Lagi ngapain? Gantung diri, jawab Lin datar. Tanpa basa-basi, Merlin langsung ambil tali itu dan nyeret Lin keluar. Kau ini Supreme Demon. Pakai kutukan terlarang aja kulitmu nggak robek. Kalau kau mati gantung diri, aku bakal malu banget. Lin berontak. Lepaskan, aku mau mati aja di kamar. Tapi Merlin tetap menyeretnya sambil berkata, Tuan Nana dan Lulu sudah nunggu. Ayo naik tangga ke surga. Cerita kembali ke kota Syarjah. Nalan yang sudah dekat dengan Liu bertanya, Kakak keenam, apakah Anda tahu di mana guru berada? Liu menggeleng. Gimana aku tahu? Aku bahkan nggak ngerti ini tempat apa.
Sudahlah, langsung saja. Siapa yang harus dihajar? Nalan menunjuk ke atas, ke arah benda yang melayang. Lihat ke atas, itu orang-orang jahat dari sekte jiwa. Di sekitar mereka, boneka iblis mulai muncul. Ranah para boneka itu setidaknya berada di tingkat Nesken Soul, dan jumlah mereka terus bertambah, tapi Liu hanya tersenyum santai. Cuma Nesken Soul, kupikir lebih kuat. Aku punya lusinan adik kecil di tahap spirit transformation yang akan datang. Sepertinya, belum giliran kita yang bertindak. Tak lama kemudian, dari langit muncul cahaya-cahaya ungu, seperti komet yang menghujani bumi. Itulah para anggota kultus Knai. Liu memberi perintah, hancurkan para boneka golem itu. Para anggota kultus langsung menyerbu, dan satu persatu golem musuh dihancurkan dengan mudah. Shaika yang melihat itu bertanya, Nalan, mereka siapa? Nalan menjawab pelan, mereka sekutu dari negeriku. Kakak keenam adalah orang terkuat yang datang ke sini selain guruku. Selama beliau di sini, Syarjah akan baik-baik saja. Langit dipenuhi asap, sementara di atas benda melayang, pemimpin sekte jiwa terlihat geram. Dari mana munculnya orang-orang gila ini? Tapi dia tidak peduli. Yang penting, koleksi jiwa hidup sudah hampir lengkap. Dia berteriak, metode rahasia aula jiwa. Kelopak bunga yang sebelumnya mekar kini memancarkan cahaya emas yang menjulang ke langit. Sebuah portal pun terbuka. Pemimpin itu terlihat senang. Portal untuk kebangkitan tuannya berhasil terbuka. Melihat itu, Nalan ketakutan dan langsung memeluk Liu. Kakak keenam, apa yang harus kita lakukan? Di dalam balon udara, Rokoko panik dan langsung memerintahkan, keluarkan 500 boneka iblis. Boneka-boneka itu keluar dari kapal dan memenuhi udara. Nona Lucy yang melihat jumlahnya langsung menghitung dalam hati. Setiap boneka ini setara Earth Demon, dan jumlahnya ada 500, sedangkan total pasukan kita hanya 179 Earth Demon. Bahkan ditambah tentara kekaisaran pun cuma 500. Lucy melirik Rokoko yang sibuk memberi perintah. Dalam hati ia bergumam, wanita ini terlalu berbahaya. Apa kita harus menyerang sekarang? Tapi tanpa menoleh, Rokoko seakan bisa membaca pikirannya. Nona, mohon istirahat. Saya akan turun ke medan tempur dulu. Jangan mendekat ke kristal abis. Kandungan sihirnya terlalu tinggi dan berbahaya untuk Anda. Lucy hanya menjawab singkat, baiklah. Namun setelahnya, ekspresinya berubah. Matanya tajam dan penuh perhitungan. Sementara itu, dari dalam portal, muncul sesosok makhluk besar. Belum jelas bentuknya. Makhluk itu mendekat ke arah bunga persembahan sekte jiwa. Pemimpin sekte tampak berseri-seri. Akhirnya, tuannya akan bangkit. Cahaya emas dari tubuh makhluk itu semakin terang. Lalu, tiba-tiba, sosok Bailu muncul dari dalam cahaya. Mengobrak-abrik makhluk itu dari dalam. Auranya menggelegar, dan di tangannya terbentuk kapak pangu yang legendaris. Dengan senyum di wajahnya, Bailu berkata, aku akan mengambil harta ini. Harta yang bisa menyatukan jiwa dan raga.